Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aldian di channel Lentera Jalanan. Rekan-rekan semuanya, mungkin di momen yang berbeda, yang biasanya saya ada di depan, di dalam mobil, di belakang setir, tapi kali ini saya bersama rekan saya, Bang Joni. Kami sedang latihan untuk persiapan menuju Peparnas 2024 Parade Pekan Paralimpik Nasional. Pekan Paralimpik Nasional ke-21 di Solo nanti. Jadi mohon maaf sebelumnya teman-teman semuanya, 1 bulan terakhir mungkin saya tidak pernah upload video apapun tentang Grab. Sekarang tahu-tahu malah seperti berbeda jalur. Bukan berbeda jalur, tapi ini alhamdulillah ada kesempatan diberikan untuk mewakili Sumatera Barat di cabang olahraga panahan, di cabur panahan. Nah, pada sore hari ini saya bersama Bang Joni ingin ngobrol-ngobrol cantik, ngobrol-ngobrol asik. Kebetulan kita latihan sudah berapa bulan, Bang? 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Lebih kurang 3 bulanan ya, lebih 3 bulan itu pun nggak intensif latihannya, nggak tiap hari juga. Saya juga masih ngebeat, masih on beat juga, masih narik juga. Bang John juga kebetulan background beliau juga seorang fotografer juga. Ya, namanya kalau dibilang atlet cabutan ya benar, jadi atlet panahan freelance. Ya mudah-mudahan bisa membawa membawa medali juga lah pulang nanti, Bang John ya. Iya, jadi ini mungkin vlog pertama kita. Jadi memang saya sama Bang Joni ini kemarin berencana seperti apa ya, seperti bikin video perkembangan kita ya, untuk persiapan juga sebelum kita berangkat ke Solo nanti, dan bagaimana nanti kondisi di sana pun kita ya sambil have fun juga gitu loh, untuk pribadi kita. Tapi tentunya ada hal-hal yang luar biasa yang sebenarnya jadi niat kita ke depannya. Jadi sebelum itu mau tanya-tanya dulu ke Bang Joni. Nama lengkap Bang Jon? Nama saya Joni Ternando. Joni Ternando. Asal Kayu Tanam. Dari Kayu Tanam. 2x11 Kayu Tanam. Oh, itu kabupatennya? Padang Pariaman. Padang Pariaman. Oh iya, benar-benar. Padang Pariaman, Bang Jon ya. Jadi kalau itu domisili ya? Domisili. Itu domisili dan KTP. Iya, KTP. Berarti Bang Joni ini KTP-nya Padang Pariaman, saya KTP saya Bukit Tinggi. Nah, dan kita latihan di Padang. Nah, kenapa itu ya tahu sendiri lah kan. Nah, jadi teman mudah-mudahan ini jadi motivasi juga buat adik-adik ataupun junior-junior ataupun rekan-rekan yang lain, sesama disabilitas terutama yang kebetulan punya niat. Nah, betul, yang punya cabang niat, cabang apapun lah. Insya Allah kami bantu lah ke depannya. Di organisasinya Bang Jon? NPC ya. National Paralympic Committee Indonesia. National Paralympic Committee Indonesia, NPCI. Nah, itu dia. Jadi saya juga sebelumnya belum pernah bergabung dengan NPCI ataupun PPDI ya. Ada Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, juga saya nggak bergabung. Nah, tapi mudah-mudahan sekarang ini bisa bergabung dan juga bisa memberikan dampak yang baik lah untuk semua rekan-rekan dimanapun berada. Karena kita ini sebagai penyandang disabilitas ataupun orang cacat lah kan, bahasa kadang disabilitas tuh mungkin agak ribet juga ngomong, udah cacat aja gitu kan. Tapi kadang begini Bang Jon, ada yang tersinggung gitu. Ada yang tersinggung ya. Yang tersinggung juga bukan orang cacat juga gitu loh. Yang tersinggung itu malah yang merasa merangkul orang cacat. Padahal mereka cuman sekedar bukan kita yang cacat ini. Ya, kita memang berusaha untuk bangkit dengan diri kita gitu Bang Jon ya. Bang Jon, kebetulan ini kenapa Bang Jon? Yang kaki kiri ya? Iya. Dulu kecelakaan Bang. Kecelakaan tahun 2009 waktu masih STM. 2009. Kelas 2 mau naik kelas 3 gitu kan. Baru tahu saya Bang Jon. Iya. 2009. Saya 2009 bulan Maret tanggal 22 atau 24 lupa. Kalau saya pas amputasinya pas gempa. Oh, gempa bulan 9. Bulan 9 ya, pas. akhir.
Berarti kayaknya memang kita ditakdirkan untuk bertemu di satu cabang yang sama, cabang olahraga yang sama. Mudah-mudahan nanti medalinya juga sama. Amin, amin. Ya saya baru tahu juga karena selama ini kita latihan ya Bang Jon. Bincang-bincang itu aja. Ya cuman sekedar apa ya? Karena Bang Joni dari Kayu Tanam ke sini lebih kurang naik sepeda motor Bang Jon ya. 2 jam ya, lebih kurang 2 jam juga ke sini. Ya. Ya mungkin yang intensif yang benar-benar tiap hari ini kan baru 2 minggu 3 minggu ini mungkin ya. Iya. Yang sebelumnya kita juga 3 hari nanti pulang cari kerja buat kerja juga. Kebetulan Bang Joni juga sebagai seorang fotografer juga Bang ya. Ya, weekend harus pulang kadang kan. Nah, weekend harus pulang, harus wedding, ada acara, ada wedding atau lomba fotografi. Lomba, gitu. Ada lomba, ada kegiatan. Bang Joni bisa untuk jadi fotografernya juga. Nah, ini baru berapa minggu ini kita memang hampir tiap hari ada latihan. Ya, belum sempat ngobrol panjang ya, mungkin ini perdana ya kita ngobrol panjang seperti ini dan memang niatnya supaya kedepannya rekan-rekan dimanapun berada yang punya kekurangan secara fisik ya, bukan otaknya kurang, bukan mentalnya kurang, karena bagaimanapun saya, Bang Joni dan rekan-rekan mungkin yang di atlet ya, kita sama-sama punya mental yang pastinya sempat down juga kan. Nah, tapi bagaimanapun itu yang bisa untuk meningkatkan mental kita, membalikkan mental kita sendiri. Orang-orang nggak ngerti loh kondisi kita seperti apa. Betul. Orang nggak merasakan. Orang melihat, orang melihat, oh ya dia punya kekurangan ini, tapi orang tuh nggak merasakan apa yang kita rasakan. Kalau bukan kita sendiri yang menguatkan mental kita, ya nggak akan ada orang lain. Nah, maka saya, Bang Joni, dan semua rekan-rekan yang sudah mungkin atlet kayak punya pekerjaan, ya mudah-mudahan segeralah untuk berjuang dengan dirinya sendiri. Kita punya punya kesempatan banyak untuk jadi atlet ada, untuk jadi wirausaha banyak, yang untuk bekerja apapun ada. Nah, jadi punya kesempatan ada, tapi bukan berarti kalau punya kekurangan mental, kekurangan fisik ini jadi satu hambatan untuk berbuat apapun. Nah, enggak seperti itu. Kita bisa dan kita sudah membuktikan kok. Bahkan kita bisa lebih dari orang-orang yang sempurna hari kita. Nah, itu jangan salah, salah. Itu pasti akan ada masanya ya. Kemampuan kita ini kadang-kadang bisa lebih dari orang yang normal secara fisiknya. Jadi sebelumnya Bang Jon pernah ikut event atau ikut cabang olahraga lain? Sedikit cerita Bang, sebelum di Panahan sebenarnya 2021 Papua pernah ikut seleksi, tapi di cabang renang. Oh, itu Peparnas Papua ya? Iya, persiapan itu. Sebelum berangkat kan ada seleksinya gitu. Oh, seleksi ikut di cabur renang. Oh, renang. Kenapa waktu itu enggak? Maksudnya memang nggak lolos seleksi atau nggak jelas? Nggak jelas ya Bang. Oke, kita cut sampai di sini ceritanya, sampai sini cerita tentang itu. Nah, sekarang Bang Joni, kenapa Bang Jon pindah ke Panahan? Di sini mungkin sedikit cerita. Pas dipanggil ulang di 2024, persiapan awalnya udah nggak ada minat untuk jadi atlet, memang cita-cita gitu Bang. Oh, masalahnya dulu gitu. Sebelum kecelakaan saya itu pernah SSB sekolah sepak bola. Cita-cita memang jadi atlet sepak bola gitu. Malah dari sepak bola, kemudian setelah kecelakaan ibaratnya jadi atlet udah apapun cabangnya gitu. Ya, terus sempat ikut itu, mau dipanggil nggak jadi gitu kan. Hanya sekedar ya dicatat nama, mau dipanggil tapi nggak jadi. 2021 akhirnya memilih yang lain di fotografi Bang. Oh, malah setelah asik di fotografi lupa sama mampus lah dengan hal-hal yang seperti ini di dunia peratletan yang dengar gitu kan. Jadi udah masa bodoh aja lah. Mungkin secara umur, secara tanggung jawab, mungkin secara punya tanggungan kebutuhan keluarga juga kali Bang Joni. Jadi ya mungkin cerita kita hampir sama sih sebenarnya. Misalnya kita dulu mungkin inginnya begini, tapi karena perjalanan waktu juga, karena kondisi juga, nah kita harus begini-begini. Tapi ternyata ya itu tadi kembali lagi. Kalau saya dulu panah ini pernah 2014-2015, kebetulan juga pernah
pernah latihan panah juga, cuman nggak diteruskan ya karena ada hal-hal begitulah secara birokrasi. Lebih kurang begini, mungkin saya agak vulgar cerita. Untuk urusan administrasi kita, mungkin di sinilah terutama ya, daerah lain saya nggak tahu juga nih, tapi orang-orang disabilitas nih kayak jadi objek aja gitu loh, kayak jadi bahan ya. Jadi bahan. Oh, ini ada orang ini ya, contoh saya, kalau saya sih langsung aja, maksudnya ya mohon maaf kalau ada yang tersinggung berarti memang iya kan gitu, karena kita dulu banyak mungkin pernah juga dapat bantuan dari dinas gitu kan, dari tapi enggak terpakai malah 3 kali. Saya juga pernah begitu, jadi malas saya gitu. Nah, jadi kayaknya untuk sekedarnya saja, padahal kenapa sih kita tuh nggak kalau memang dibantu, bantu sekalian. Iya, betul. Total jadi lah kan. Bukan sekedar ngasih apa istilahnya, bukan sekedar ngasih ikannya, pancingnya kasih. Oh, kayak saya bidangnya apa gitu loh, yang saya minati apa. Oh, mungkin Bang John bidangnya apa, fotografi, ya mungkin bisa di situnya. Kalau dikasih untuk sekedar bantuan kaki, ya kita juga mungkin nggak ada kaki pun kita berjalan juga gitu kan. Nah, kita ada tongkat juga, kita berusaha untuk bisa bahkan lebih juga nyaman pakai tongkat daripada pakai kaki palsu yang biasa gitu. Dikasih kaki palsu juga dari dinas sosial, ternyata malah nggak kepakai, kan sayang. Kenapa nggak dibuatkan yang lebih bermanfaat lagi, atau diberikan sama orang lain lah yang mungkin butuh, ataupun memang mereka bisa lebih lebih menggunakan itu, lebih bisa menggunakan. Jadi mungkin untuk latihan kita yang mungkin 2-3 bulan terakhir ini bisa dikatakan mungkin masih jauh lah dari kata sempurna lah Bang John ya. Tapi alhamdulillah secara fasilitas yang diberikan oleh dari Semen Padang Archery juga, pelatih kita juga selalu nemenin, ya benar-benar ditemani lah untuk sampai bisa kita dapat slot, dapat tiket untuk berangkat ke Solo nanti. Jadi kebetulan cuma kami berdua nih, kami berdua atletnya. Ya mudah-mudahan untuk event-event selanjutnya yang mungkin tingkat daerah mungkin, ataupun tingkat provinsi, ataupun tingkat nasional, kita bisa lebih banyak lagi bertemu dengan rekan-rekan yang punya keinginan, punya minat, punya harapan tinggi, punya cita-cita mungkin jadi atlet, apapun cabang olahraganya. Nah, kita berharap ini jadi satu momen lah. Nah, makanya saya memang sama Bang John berniat untuk bikin video ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi dari sisi kualitas pengurus yang punya kebijakan di bagian olahraga, terutama di untuk rekan-rekan yang disabilitas. Iya, betul. Nah, mudah-mudahan itu aja Bang John ya. Iya. Ya tentu kalau secara pencapaian atau target, ya pasti medali Bang John ya. Medali pasti. Medali pastinya ya. Harga mati medali emas, harga mati. Mohon doa lah buat rekan-rekan semua. Mudah-mudahan kami bisa pulang bawa medali. Ya sekarang orang PON pulang gigit-gigit emas gitu kan. Nah, kayaknya ya mudah-mudahan jadi satu doa buat kita. Kami juga berusaha di sini untuk fisiknya, untuk latihannya kita akan get juga. Tanggal berapa kita nanti berangkatnya? Insya Allah kemungkinan yang didengar tanggal 3. Berangkat tanggal 3 Oktober. Dia event di sana tanggal 6 sampai tanggal 6 12 ya, 20 atau 13 ya? 16. 10 hari di sana. 10 hari di sana. Jadi lebih kurang nanti tanggal 3 kita lebih dulu ya, pasti sebelum acara kan ya. Ya. Sebelum acara. Jadi masih ada waktu lebih kurang 10 harian lagi. Nah, mudah-mudahan kita bisa cerita-cerita lagi, nanti bisa ketemu dengan coach kita juga, kita bisa ngobrol asik juga, setidaknya jadi motivasi buat semuanya lah. Oke Bang John, ada yang disampaikan lagi? Yang disampaikannya itu buat pesan-pesan buat para teman-teman sesama disabilitas, jangan menyerah, jangan putus asa, kita semua punya jalan masing-masing untuk jadi lebih baik, lebih baik daripada mereka-mereka yang memiliki fisik sempurna. Mungkin insya Allah kita bisa lebih baik dari mereka-mereka. Dengan kelebihan kita, ini bukan kekurangan Bang. Ini kelebihan kita Bang. Itu yang susah begitu tuh. Kadang kita dilihat cuman kelemahan, padahal kita sendiri yang menjalani ini. Sebenarnya ini kelebihan kita. Kelebihan kita di sini, seharusnya kita merasa seperti itu. Jadi dimanapun kawan-kawan berada yang punya kekurangan Bang John ya, insya Allah yang punya minat di dunia atlet apapun minatnya, insya Allah bisa hubungi kami bisa berikan jalan atau mencarikan jalan untuk kita semua. Dan punya minat untuk belajar usaha seperti saya,
punya usaha fotografi bisa belajar bareng, atau pangkas rambut juga bisa Bang. Nah, pangkas rambut juga ya Bang Joni. Kelebihan banyak kita itu bukan kekurangan orang apa ya, bukan kekurangan pencari kerja. Iya. Pengangguran banyak, tapi yang mencari orang ingin cari uang, tapi tidak mau nyari kerja. Iya, betul, Nah, itu. betul. Kalau nyari uang semua orang ingin, tapi ketika disodorkan pekerjaan, kemudian dia milih, oh gajinya nggak sesuai karena dia nyari uang. Tapi kalau cari kerja, nyari skill, nyari kemampuan, Banyak, nyari link, nyari relasi banyak. Bisa. Nah, itu kita sudah menjalaninya lah. Yang penting kalau apapun pekerjaannya, semoga dimudahkan, rezekinya dilancarkan, diberkahi. Dimanapun rekan-rekan semuanya berada, semoga diberikan keselamatan, kesehatan, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada. Sekian untuk vlog perdana kita, saya dengan Bang Joni. Tetap semangat selalu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.